para alimul ulama, para habaib, para rama kiai, taminipun ingkang rawuh, rama yai ulil albab, rama kiai Abdul Ghafur bin Kiai Maimun, rama kiai Idror, sedayanipun para rama yai sanesipun, taminipun sahibul hajat, Kiai Nusron Wahid, dan sedaya pejabat pemerintahan ingkang rawuh, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dan para habaib sanesipun. Ternyata Nusron Wahid adalah satu-satunya tokoh PBNU yang masih getol bergaul erat dengan para kabib-kabib, di saat tokoh-tokoh yang lain mulai encang-encang menjaga jarak. Sedangkan Pak Prabowo saja saat ini sudah mulai ragu dengan keberadaan para kabib-kabib. Wow, ini dia tanggapan Nusron Wahid setelah disindir Caimin mengenai kedekatan dirinya terhadap para habaib Ba'alawi yang saat ini sedang dibenci oleh orang-orang yang saat ini polemiknya sedang digoreng oleh para buzzer mukimat teman-teman. Mari kita lihat dulu videonya seperti apa. Para alimul ulama, para habaib, para rama kiai, taminipun ingkang rawuh, rama yai ulil albab, rama kiai Abdul Ghafur bin Kiai Maimun, rama kiai Idror, dan sedayanipun para rama yai sanesipun, taminipun sahibul hajat, Kiai Nusron Wahid, dan sedaya pejabat pemerintahan ingkang rawuh, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dan para habaib sanesipun ingkang rawuh. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedanipun ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun. Amin Allahumma amin. Hadirin para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah nek wau sampun diwaosaken kitab saking Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mugi-mugi dados memperkaya keilmuan kula kalih panjenengan insyaallah. Urusan akidah niku hukumipun wajib kula kalih panjenengan ngaji. Ketika di dalam hati kita kok tiba-tiba ragu, jane tawasul niki angsal napa mboten? Jane syafaate Kanjeng Nabi niku angsal napa mboten? Urusan-urusan akidah seperti itu jika ada keraguan di dalam hati, maka kita semua harus belajar sampai kita punya keyakinan yang mantap sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang urusan akidah niku nyun pangapunten, tiyang niku mempelajari akidah nyun ngapunten bukan melalui kitab nopo karya ulama, tapi belajar melalui video medsos sama isi komennya. Nek medsos tok sik mending lho. Sak isi komennya lah diwaca sedaya niku. Iki ora entuk, iki entuk, iki itu yang akhirnya menjadikan akidahnya rancu. Hingga ketok-ketok kok kaya-kaya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kadang-kadang mboten ngertos permasalahan-permasalahan dasar di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk nyun pangapunten sing paling sering mawon. Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ngaji maulidan teng pundi kemawon derek. Niku menawi ditangleti Gusti Allah teng pundi? Jawabnya teng langit. Padahal itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu tidak bisa terikat dengan tempat. Tidak bisa terikat. Kenapa? Karena tempat itu makhluk. Tempat itu ciptaannya Allah. Nah kalau Allah di langit, langit yang menciptakan siapa? Ya Allah. Sebelum langit diciptakan Allah di mana? Bingung. Oke. Nah itulah pentingnya ngaji akhir. Ini mbok boten kok terangki dawa-dawa niki. Mungkin jenengan nek pengen ngaos nggih, ngaos langsung datang ke teng para rama yai, aja lali nggawa gula teh ngoten mawon. Aja mau ngaji gratisan tok soalnya. Nah itu pokoknya urusan akidah ini yang penting-penting. Kadang-kadang kita udah pengajian di mana-mana, yang pengajian itu syiarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kadang-kadang poin-poin penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kalian panjenengan masih belum semangat untuk mempelajarinya. Termasuk ayatnya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki waktu disebutakan tentang sufi dan salafi. Kalau nembe maos tulisan saking Syekh Syarif Hatim Al-Auni. Itu beliau seorang ulama yang sangat produktif. Itu beliau nulis kalimat begini. Sufi
dan salafi itu sebetulnya maknanya sama-sama mulia. Tapi maknanya sama-sama mulia, tapi perbedaannya terletak dengan para pengikutnya. Dengan para pengikutnya. Kalau ada orang memaknai sufi, itu isinya, memaknai tasawuf itu harus ngapunten, rodo enek hurufati sidik. Kadang-kadang itu nyun pangapunten, kadang-kadang orang baru semangat ngaji, tiba-tiba mimpi sesuatu. Mimpi sesuatu, jadi malam lihat cahaya, padahal bojone ngurup ke lampu. Itu bangun tidur, wah ini ketok aku sentuk sesuatu ini. Walid tadi itu. Nah, itu. Jadi kalau sufi itu kayak model walid gitu, khurafat, ada da'awi al-batilah, ada pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar, maka itu bukan sufi. Sedangkan salafi yang aku ngikut ulama salaf, tapi apabila dia mengkafirkan, takfiri, mengkafirkan yang ikut Asy'ariyah kafir, yang mentakwil ayat sifat kafir, maka dia juga bukan pengikut daripada salafi. Jane awake dhewe iki yo sufi yo salafi insyaallah. Nek decek dalane. Kalau kita ini benar kita ya sufi salafi, cuma nama itu digunakan oleh dua kelompok pengikut yang berbeda. Maka dengan kula kalih panjenengan niki ngaji, nah insyaallah nanti realnya itu jadi kelihatan. Oh, kudune ki piye. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu itu nanti akan kelihatan apabila kula kalih panjenengan niki mulai ngaji insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, termasuk juga permasalahan tawasul. Kan kadang orang bingung. Jadi donga langsung teng Gusti Allah niku kan nggih saged. Lah kok pekek perantara? Padahal doa langsung kan ya bisa, Allah juga dengar, Allah juga mengijabah. Kenapa kok harus pakai perantara? Jawabannya karena yang ngajari Kanjeng Nabi. Karena yang ngajari doa pakai perantara itu Rasulullah. Rasulullah yang ngajari. Ketika ada sahabat yang ketika itu buta, diajari tawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Kemudian ketika momen yang lainnya, Kanjeng Nabi nggih nanti ngajari kalau kamu, ini bukan tawasul sama Nabi, tawasul dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kamu berada di satu padang pasir gitu, yang kamu nggak ada orang, nggak ada penolong, nggak ada siapapun, dan kamu perlu pertolongan, maka sebut, ya ibadallah aghithuni, ibadallah aghithuni, ibadallah aghithuni. Kamu sebut, wahai hamba Allah, tolonglah aku, wahai hamba Allah, tolonglah aku, wahai hamba Allah, tolonglah aku. Kenapa? Karena Allah Ta'ala punya hamba-hamba yang kamu tidak lihat, tapi dia itu bisa menolong. Aukamakal. Jadi yang ngajari kita untuk minta sama Allah melalui perantara, gini ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi semua yang kita lakukan itu doa, nganggo tawasul, ila hadratin Nabi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir dan semuanya niku sedaya nggih termasuk ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nyebut-nyebut nama para wali, ibadallah, rijalullah, aghithuna, ajlillah. Ini yang ngajari Kanjeng Nabi. Ini yang ngajari ibadallah, aghithuni. Apakah itu mutlak hanya kalau di padang pasir? Ya enggak. Dimanapun tempat, kalau kita tuh meminta tolong dengan mereka, maka itu diizinkan. Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini ulama yang jasanya besar, tapi kadang-kadang namanya dicatut oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau ulama yang punya jasa yang besar. Kenapa? Karena katakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Ahmad bin Hanbal itu punya jasa. Jadi satu-satunya orang ketika itu yang tegar membela kebenaran di zaman fitnah. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal niku terjadi fitnah khalqul Quran. Terus wonten pemahaman yang dibawa oleh ajaran Mu'tazilah yang sesat sampai kepada taraf para pemimpin yang pemimpin ketika itu mewajibkan menjadikan itu standar sesat atau tidak sesat. Kalau mengakui Quran itu makhluknya Allah bukan kalamullah, berarti orang ini tidak sesat. Yang tidak mengakui berarti sesat.
Imam Ahmad bin Hambal, sebelum proses beliau akan ditanya, Imam Syafi'i mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ceritanya ada di Tarikh Baghdad. Jangan terus dengar cerita mimpi Nabi, wah iki khurafat lagi. Ceramah kok pakai cerita mimpi. Ini ada di Tarikh Baghdad. Memang orang-orang yang mulia Allah Ta'ala muliakan bisa mimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Anda misalkan tidak percaya karena yang Anda dapati dari guru-guru Anda tidak ada yang pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Loh kita percaya karena guru-guru kita berapa kali ada di antara mereka mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika itu dapat isyarah dari Kanjeng Nabi untuk Imam Ahmad bin Hambal tegar menghadapi ujian itu. Sehingga Muhammad bin Hambal kita itu dipanggil tetap mengatakan Quran kalamullah. Quran itu bukan makhluknya Allah. Sampai akhirnya harus dicambuk, harus dipenjara, harus menjalani hukuman ketika itu, dan beliau tetap tegar. Katakan kalau Imam Ahmad bin Hambal saat itu, beliau tidak teguh kepada prinsip, mungkin bisa-bisa generasi berikutnya itu beranggapan pemahaman yang benar itu Quran adalah makhluknya Allah, bukan kalamnya Allah. Pemahaman itu tidak sampai ke generasi berikutnya, dianggap satu kebenaran, kesesatan itu tidak jadi satu kebenaran, niku jasa saking Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang ada peristiwa yang unik ketika Imam Ahmad bin Hambal di penjara. Terus kan kita kadang-kadang mungkin nggih wonten pertanyaan, tiyang niku nek dereng sae maringi nasihat tiyang sane supados sae niku angsal napa mboten? Orang tidak baik boleh ndak menasehati orang lain untuk jadi baik? Boleh. Karena kalau syaratnya ngasih nasihat harus baik dulu, nggak ada orang yang berhak ngasih nasihat kecuali Kanjeng Nabi. Karena manusia yang terjamin bebas dari dosa cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Ahmad bin Hambal lagi duduk di penjara, penjaranya sangat gelap. Tiba-tiba didatangi sama satu orang. Ahmad, kenal sama aku tak? Ahmad bin Hambal bilang, saya enggak kenal. Saya Abul Haytham. Kenal sama aku enggak? Enggak. Saya ini preman. Maling kabeh tak lakoni. Tahu enggak Ahmad? Hukuman saya itu cambuknya 18.000 kali cambukan. Tahammaltu dzalika fi sabili syaitan fasbir anta fi sabilillah ya Ahmad. Wahai Ahmad, aku ini dicambuk 18.000 kali, aku siap padahal aku di jalannya setan. Kamu di jalannya Allah, kamu harus sabar. Jadi akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ketika sudah dicambuk itu beliau sakitan, beliau ingat ucapannya preman yang nasihati, fasbir anta fisabilillah ya Ahmad. Nah ini ketika beliau sampai cambuk lagi, ingat lagi, fasbir anta fisabilillah ya Ahmad. Sampai akhirnya saya Imam Ahmad bin Hambal selesai beliau itu menghadapi ayyamul mihnah tersebut, beliau kemudian kalau ngajar sering doa, rahimahullah Abul Haytham. Nah ngajar lagi, ghafarahullah Abul Haytham. Sering mendoakan Abul Haytham. Kenapa? Jadi orang yang memotivasi Imam Ahmad bin Hambal di masa yang penuh fitnah. Kata ulama, kamu ini hidup kalau bisa jadi kayak Imam Ahmad bin Hambal, orang yang tegak membela kebenaran. Tapi kalau enggak bisa, paling enggak jadi kayak Abul Haytham. Walaupun belum benar, tapi masih masuk kelompoknya orang-orang yang benar, membela orang-orang yang benar, mendukung orang-orang yang benar. Kenapa? Semoga berkat itu nanti kita dimasukkan kelompok orang-orang yang benar, walaupun mungkin amal kita banyak yang belum benar. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Ini Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau itu akan melakukan perjalanan haji. Perjalanan haji dulu kan buatan ngagem Google Map. Rene ku nek padang pasir kesasar gembon. Itu bisa perjalanan 10 hari balik ke rumahnya lagi mungkin. Itu di perjalanan ketika beliau bingung ini arah kemana, maka beliau ingat dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka beliau seru, ibadallah dulluni ala thariq. Ibadallah dulluni ala thariq. Terus diulang kata beliau, hatta waqaftu ala thariq, sampai aku sampai ke jalan dan sampai aku gabung dengan rombongan haji yang lainnya. Itu Imam Ahmad bin Hambal aja itu tawassul dengan hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Barokah saking tawassul Imam Ahmad bin Hambal niku itu jadi salah satu teladan kagem kula kalih panjenengan. Mugi insyaallah kula kalih panjenengan pikantuk barokahipun tiang-tiang soleh. Amin Allahumma. Termasuk ingkang
kita hauli sareng-sareng ing dalu menika yaitu Simbah Kiai Maimun Zubair yang insya Allah luar biasa amalannya, kita semua jadi saksi hidup daripada manaqib kebesaran beliau, kesolihannya, keilmuannya, akhlaknya dan lain sebagainya, mustajabnya doanya yang menunjukkan beliau itu betul-betul orang yang memang dispesialkan oleh Allah Ta'ala karena beliau di dalam hidupnya juga menganggap yang paling spesial adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi kita menghormati orang-orang soleh. Saya kebetulan pernah dapat ijazah dari Gus Idror. Kalau pernah sarang-sarang ziarah ke Yaman sama ke Mesir bareng sama Gus Idror. Waktu itu Gus Idror ngasih ijazah, Bib, kalau kita nih pengen ngeringkes karena tujuannya mau diziarahi banyak, berarti ini mau ngeringkes baca Yasin tahlilnya di bis. Nanti sampai di tujuan tinggal doa. Ternyata ngeringkes baca Yasin tahlil bisa. Yang tidak bisa diringkes cuma satu, foto bersama. Jadi Yasin tahlil kepotong, foto bersamanya lebih lama dari bacaan Yasinnya ternyata. Foto karena niku kalih rombongan sarang-sarang. Nah, jadi kita ini sekarang kehilangan adab untuk menilai orang-orang soleh. Untuk terhadap orang soleh kita kehilangan adab. Bayangkan di medsos itu kita lihat ini kan termasuk fadihahnya medsos. Dan fadilahnya ada. Kan gue buat ngeser-ngeser ilmu kan ada. Fadilahnya ada. Fadihahnya medsos ini itu seakan-akan semua orang berhak bicara di semua fan ilmu, bahkan berhak mengomentari pakar-pakar yang bicara, sedangkan dia itu amatir, nggak tahu apa-apa. Maka kita lihat di medsos itu bukan ukuran. Wah, itu berarti nih sing seneng akeh, itu berarti sing bener. Nggak bisa jadi ukuran. Berapa banyak tuh dawuh-dawuh orang-orang yang soleh, itu yang ngucap orang soleh dibully. Wah, itu keliru, ini begini dan lain sebagainya. Kehilangan adab ini bahaya. Dulu Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, la tasubbudik fa innahu yuqidu lis-shalah. Kata Kanjeng Nabi, jangan pernah mencaci ayam ya. Bayangkan, semua hewan itu tidak boleh dicaci. Makanan tidak boleh dicaci, apapun tidak boleh dicaci. Kita tidak boleh jadi ta'anan wala la'anan. Kita boleh jadi orang yang dikit-dikit ngeritik, dikit-dikit mencaci. Tapi khusus ayam itu ada dawuh khusus saking Kanjeng Nabi Muhammad. La tasubbudik, jangan mencaci ayam. Kenapa alasannya? Fa innahu yuqidhu lis-shalah. Karena ayam itu bangunkan orang untuk mengerjakan sholat. Hari kita bisa bayangkan, ayam bangunkan orang sholat sama Nabi dispesialkan, dilarang dicaci. Gimana dengan ulama yang hidupnya ngajari umat untuk sholat? Ngajari umat untuk caranya wudhu, ngajari umat untuk khidmat, ngamulo marang Gusti Allah. Apakah mereka kemudian jadi berhak dicaci karena ada perbedaan pendapat? Itu loh. Jadi maka adab ini jadinya hilang. Sehingga orang ketika sudah lihat yang begitu terus, akhirnya lama-lama muncul rasa enggan, tidak mau duduk kumpul sama ulama, tidak mau kumpul sama orang soleh. Lah orang kalau tidak mau khidmat sama orang soleh, dipaksa nanti khidmat sama orang fasik. Dipaksa nanti dia akan khidmat sama orang fasik. Kalau dia tidak mau khidmat, orang-orang dulu yang tidak mau ikut kelompoknya Nabi Muhammad, ya khidmat sama Abu Jahal akhirnya. Jadi tim suksesnya Abu Jahal, tidak jadi tim suksesnya Rasulullah SAW. Orang kalau tidak mau khidmat dengan orang-orang soleh, dipaksa dia khidmat dengan orang yang tidak pantas untuk dikhidmati. Lah akhirnya ini yang terjadi ketika orang tidak ngerti apa nilainya para ulama, nggak ngerti nilainya para ulama, nggak ngerti nilainya hamalatul ilmi. Orang-orang yang membawa ilmu itu mereka adalah penyebab selamatnya umat di gonjang-ganjingnya akhir zaman. Kanjeng Nabi SAW itu mengatakan, satakunu fitanun, akan ada fitnah. Yusbihu rajulu mu'minan, wa yumsi kafira, wa yusbihu kafiran, wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafira. Atau kama qala,
Ada orang, ada fitnah. Pagi orang beriman, sore kafir. Pagi, sorenya beriman, paginya kafir. La yanju minhu. Tidak akan ada yang selamat. Kecuali apa? Kata Kanjeng Nabi. Illa man ahyahullahu bil ilmi. Kecuali orang yang Allah hidupkan, hidupnya itu dengan ilmu. Orang yang kulino ngaji, kumpul sama ulama. Itu yang akan selamat daripada segala macam gonjang-ganjing fitnahnya akhir sama. Mula Hudzaifah bin Yaman sahabatnya Kanjeng Nabi dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Innakum la tazaluna bi khairin." Kalian ini selalu dalam kebaikan. Tapi syaratnya dua. Ma araftumul haq. Selama kalian mengenal al-haq. Kalian selalu dalam kebaikan. Wa kanal alimu fikum ghaira mustakhaffin bih. Dan orang-orang alim di antara kalian bukan menjadi orang yang dihinakan. Dua syarat ini agar menjadi kalau kalian ingin hidup dalam kebaikan, ma'rifatul haq, ngerti yang hak, kemudian wa ma'rifatul haqqil alim, mengerti haknya para ulama. Itu yang akan menjadi syarat daripada kebaikan. Alhamdulillah, dalu menika kula kalih panjenengan diajak kalih Nusron Wahid untuk mengenang Kiai Maimun Zubair yang memang layak sekali ajaran-ajaran beliau, dawuh-dawuh beliau, semangat-semangat beliau itu dikenalkan lagi kepada kita, diperdengarkan lagi kepada kita semuanya agar kita ingat bahwasanya kunci al-khair, kunci kebaikan dalam kehidupan kita itu diantaranya adalah kita memuliakan orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala ini dengan keilmuannya. Dengan memuliakan mereka, maka insya Allah itu akan menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya, fitini wa dunya wal akhirah. Insya Allah kita mau niki ingkang saged kula aturaken kerang langkung pun penyembangan ingkang kathah kita doakan semuanya para habaib, para romo yai, Yudul Albab, Yai Ghafur, Idrar, Yai Nusron lan para romo yai sanesipun ingkang rawuh insyaallah pinaringan panjang umur, kesehatan wa afiyah saged bimbing kula kalih panjenengan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, khususan sahibul hajat. Nusron juga dalam semua urusan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kelancaran kemudahan insyaallah, dan sedaya ingkang gadah hajat, ingkang gadah mugi-mugi insyaallah hajatipun kabul. Ingkang gadah utang mugi-mugi utangi lunas. Penyerangan rezeki ingkang lancar barokah insyaallah, berlimpah dari segala arah insyaallah. Nanti wafat kita semua dapat husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad amin bisirul Fatihah. Luar biasa keistiqomahan Gus Nusron Wahid dalam cinta kepada para Habib Ba'alawi, teman-teman semua. Di saat pejabat sedang ingin menjauh daripada para Habaib Ba'alawi, Gus Nusron Wahid malah semakin mesra dan dekat. Cinta beliau terhadap zuriat Nabi sangat luar biasa tulus dan ikhlas, teman-teman. Masya Allah.